namanya Pesta Komik. Ya berarti nggak ada Bandung-Bandungnya juga ya, karena Indonesia tadi. Ya sebenarnya Pesta Komik Bandung. Nah, cuman karena biar gampang aja kan, singkatnya jadi Peskom. Lebih baik sih enggak. Itu mah jalur. Transaksinya silakan di luar. Jalurnya. Itu udah kalau di luar Peskom udah bukan urusan kami maksudnya. Tapi peluang tuh kita bikin. Halo teman-teman, kita ngobrol lagi di Ngobar 022. Kali ini kita ngobrolnya tentang dunia persilatan ya, persilatan, komikan. Sama Om Pierre. Tadi siapa namanya? Pierre Rangga. Pierre Rangga, Rangga. Iya. Banyak yang menarik nih. Nggak cuma dengar-dengar mau ada pesta nih katanya. Pesta komik. Gimana nih ceritanya? Itu teh apa? Sudah yang keberapa? Kalau pesta komik itu apa? Itu sesuai namanya sih. Ya pesta komik. Karena ini tuh menyambut pestanya komik Indonesia terutama. Indonesia. Jadi memang satu event isinya itu komik lokal semua. Dalam artian harus karya orisinil, nggak boleh apa yang nyebutnya fan art atau kita bawa komik luar atau segala macam tuh nggak ada sih. Ide asli lah gitu. Ya kayak karya-karya si pengkarya lokalnya sendiri gitu. Memang orisinal semua. Meskipun itu penerbit atau mungkin cetak indie juga boleh gitu. Gitu itu pesta komik. Kalau sejarahnya sih sebenarnya dulu itu ada namanya Pakoban. Iya. Nah, Pasar Komik Bandung. Iya. Nah, terus kan pandemi. Itu kan udah sampai 8 atau 9 gitu ya. Iya. Terus pandemi di Braga City Walk. Ya, benar, di Braga City Walk. Selama 3 tahun kan jadi nggak ada tuh. Nah, terus si yang inisiatornya ngubungin kami ini. Jadi kayak ayo diterusin lagi gitu. Cuman berhubung habis pandemi sekalian ganti nama aja. Jadi sekalian ganti nama, ganti semua gitu ya. Ganti semua, ganti nama, ganti cara branding, ganti tema acaranya, akhirnya namanya Pesta Komik. Ya berarti nggak ada Bandung-Bandungnya juga ya, karena Indonesia tadi. Ya sebenarnya Pesta Komik Bandung. Nah, cuman karena biar gampang aja kan, singkatnya jadi Peskom. Cuman kan emang di Bandung gitu, basicnya. Sudah pernah diadain? Baru 2 kalau Peskom. Belum, baru 1 malah. Tahun ini kan yang kedua. Iya, yang kesatunya? Bulan Juni juga kemarin. Sama. 2023. Di? Sama BEC juga. BEC juga. Kayaknya tahu deh ya. Itu tanggal 3-4 kalau nggak salah. 4. Kenapa cuma 2 hari? Bukan 3 hari gitu. Kami males di hari Jumat. Capek. Enggak sih, emang kalau kami masih yang tipenya udahlah 2 hari cukup. Terus kan kebetulan banyak yang dari luar kota. Bahkan tahun lalu itu alhamdulillah banget ada yang dari luar negeri juga. Dari Malaysia sama Singapura juga buka booth di Peskom tahun lalu. Kok bisa tahu mereka? Ya dari teman-teman sih omongan-omongan kan ya mau nggak mau Pakoban juga bawa imbas ya karena kan ini penerusnya Pakoban, jadi mereka denger wah ada lagi nih gitu tapi namanya Peskom, coba datang gitu. Maksudnya memang ini berganti nama atau gimana? Berganti nama. Tapi kalau inisiator yang lama kami nyebutnya sih Pak Ranger Bu Ranger ya. Iya. Ya Pak Ranger Bu Ranger sih masih ikut ngontrol Peskom juga. Iya Mas Iman. Masih datang gitu. Cuman kan emang karena udah 3 tahun setelah pandemi semuanya udah berubah, habitat orang juga udah berubah. Jadi waktu ganti nama pertama kali emang agak ada ketakutan sini orang bisa nerima nggak ya? Baru, soalnya baru. Bisa nerima. Tapi kayaknya nggak juga ya. Ya ternyata di luar ekspektasi sih. Jadi waktu hari pertama tuh kami juga kayak kaget banget, wah kok baru dibuka udah ada orang beli lah segala macem, dan alhamdulillahnya dari teman-teman yang buka booth dan jualan juga puas juga sih dengan hasil tahun lalu. Tahun lalu berapa banyak yang ikutan? Kalau mejanya sendiri ada 53. Banyak dong. Oh, kalau Pakoban lebih banyak. Ya kan. Karena Braga. Ya, kalau BEC kan emang waktu itu kita buru-buru juga pas dapat BEC, jadi kayak layoutnya masih berantakan. Sekitar 53 meja untuk yang komikus, terus yang untuk yang sponsor sekitar ada 6 booth waktu itu. Kalau komikusnya sih kami juga nggak berani hitung ya karena banyak banget. Jadi kan satu meja kadang ada yang komunitas, ada yang studio. Kayaknya sih 100 sih lebih sih kayaknya kalau komikus ya. Apalagi yang cuma datang doang, itu juga banyak. Itu gimana kalau peserta bayar meja atau? Ya, kalau yang mau ikut cukup bayar meja aja. Tahun ini berapa? Tahun ini udah buka nih.
Kalau tahun ini harganya 800.000 untuk 2 hari. 2 hari. Dapat meja. Dapat meja, kursi 2 dan standar dong. Tapi nggak ada listrik ya. Karena kami takut kenapa-napa. Kalau di mall. Lagian kan udah terang juga. Iya, maksudnya kalau mereka mau bawa layar dan segala macam kan takutnya nggak kuat gitu. Itu sih. Tapi enaknya PScom itu karena kami tempatnya di public space ya, maksudnya di mall. Jadi nggak ada HTM. Orang yang mau datang ya silakan datang aja, kan ke mall juga gitu. Dan tujuan kami emang kenapa harus di mall, ya sama kayak Pak Koban, kenapa harus di mall juga, itu karena tujuan kami mengenalkan komik itu justru bukan ke orang-orang yang udah tahu komik, justru ke orang-orang yang belum tahu komik. Jadi orang jalan ke BC mungkin mau nonton di CGV atau apa, ini nggak apa-apa nyebut. Nggak apa-apa. CGV atau ngapain gitu ya, itu lewat, apa nih rame-rame, mampir, ngobrol-ngobrol gitu. Emang tujuannya sebenarnya ke situ. Kalau yang udah tau komik mah ya udah gitu. Memang. Kan. Dan juga udah pada punya fans juga. Ya itu. Nah kan kita mengincarnya pasar-pasar baru. Nah siapa tahu nanti dari pasar baru ini udah kenal komik Indonesia, terus mereka dengar ada Indonesia Comic Con di Jakarta, mungkin ada Komifuro juga, atau di Jogja ada Comic Paradise nih baru juga nih mereka. Kapan mungkin itu? Kalau Comic Paradise itu bulan Mei nanti. Kalau Comic Con? Comic Con itu bulan akhir tahun kemarin ya? Ya tapi mau ada lagi sih Om. Saya juga belum tahu tanggalnya. Mereka setahun sekali apa? Setahun 2 kali kalau Comic Con ya? Komipara selalu di ICE itu? Iya, Komipara itu juga setahun 2 kali, Komifuro di Jakarta juga setahun 2 kali. Banyak amat sih? Iya, sekarang banyak banget. Kalau Komipara di Jogja kebetulan. Itu teman juga tuh. Jadi tahun lalu mereka baru bikin, terus sekarang ada lagi bulan Mei. Itu juga komik Indonesia juga mereka. Cuma di Jogja. Nanti di mana ya di BEC? Di yang hall depan. Kalau sekarang lotenya udah nggak ada ya. Jadi yang dulu yang di lote itu depan. Jadi kan ada kayak area kosong gitu di bawah Videotron. Ya di situ. Bukan di lotenya. Bukan. Lotenya kan sekarang udah ganti. Enggak yang di apa? Harajuku. Oh bukan. Harajuku kan lantai 2 gedung BEC 1. Kalau kami yang di BEC 2. Nggak lebih sesuai di sana komik gitu suasana atau kurang gede? Kurang gede. Iya kalau di sana. Jadi karena kami kan pengennya pesta komik Indonesia. Jadi memang Indonesia semua. Berarti yang tengah-tengahnya itu kan? Iya, yang di pinggir yang kayak semi kubang gitu. Yang lingkaran. Belakangnya Samsung. Kan ada kayak. Jadi ngelilingin lingkaran gitu. Iya, jadi kayak numpuk aja di tengah gitu. Meja-meja kami atur di situ. Ada panggungnya juga. Wah, alhamdulillah. Panggungnya kecil kok. Udah berapa? Ada yang daftar? Belum. Masih. Udah. Karena kami buka cukup lama karena ada kurasi juga kan. Jadi orang yang daftar tuh kami kurasi dulu. Nanti kita umumin baru mereka transaksi terus udah fix gitu. Dan banyak selain ada PScom-nya, maksudnya selain ada booth-nya ya, sama acara di panggung udah pasti ya juga ada mini event. Kayak misal kami ada Anugerah Komik Bandung. Nah, itu penghargaan untuk komikus Indonesia lah, istilahnya komik-komik Indonesia. Kalau tahun ini kebetulan kami udah buka online. Jadi semua orang dari seluruh Indonesia kalau mau daftar bisa. Gitu. Tapi kriterianya apa nanti? Wah macam-macam. Karena kami bukan lomba ya. Kalau Anugerah Komik Bandung kan bukan lomba, jadi memang penghargaan. Jadi ya kirim aja komik terbaik masing-masing. Nanti kami yang milah-milah dari juri yang milah-milah untuk ini masuk nominasi ini dan masuk nominasi ini gitu. Oh dinilai dari komiknya. Gitu. Jadi ada komik strip, ada komik alternatif, komik anak terbaik dan lain-lain. Itu banyak sih nominasinya. Oh kirain tadinya kayak apa sih? Penghargaan ke orangnya gitu apa sih? Orangnya juga komikus terbaik gitu. Komikus terbaik juga ada gitu. Tapi kami emang beberapa nominasi memang lebih fokus ke indie. Ya penerbit juga ada ke kategori khusus, tapi kalau kategori umumnya lebih banyak yang indie. Karena supaya apa ya nama-nama komikus indie juga ikut kelihatan lah gitu. Terus maksudnya nanti si anugerah ini berarti nggak satu gitu pemenangnya? Nggak banyak. Karena nominasinya ada 14. Ada 14 nominasi. Berdasarkan? Nanti kriterianya dari yang mereka kirimkan filenya, dari juri nanti menilai kan. Nah kami juri yang nanti, oh ini masuknya di alternatif, ini masuknya di komik anak, kayak gitu. Nanti kita umumkannya juga di acara PScom-nya, Riha, gitu. Lalu ada namanya Super Receh Wars. Oh iya. Nah itu kayak adu receh aja di panggung. Jagonya si Bapak Ranger tuh. Nah itu kan dari Pak Koban udah ada kan. Jadi kami bawa lagi, kami rebranding, tapi namanya tetap sama. Super Receh Wars itu. Lalu ada komik anyar. Komik anyar itu nanti teman-teman yang mau promosi komiknya, kami berikan waktu di panggung. Tapi daftar dulu ya. Kami berikan waktu di panggung.
mereka silakan untuk pitching, jadi kayak presentasi ini komik saya nih, Oh, iya, iya, jadi iya. harus ada PPT-nya gitu. Ya, ada. Ini komik saya seperti ini bla 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 bla. Karena kan mau nggak mau komikus Indonesia itu emang agak beda sama komik-komik luar ya. Kalau komikus luar kan kayak bisa ikut penerbit, terus udah hidupnya, bukan berarti komikus penerbit nggak layak kayak di sini ya, cuman maksudnya kan ya hidup beda-beda ya. Nah kalau komikus indie itu kayak kalau di Indonesia itu harus belajar ngeprint sendiri, harus tahu cara ngeprint sendiri, harus tahu cara marketing sendiri. Ya kan indie. Nah itulah jadinya memang kami memberikan tempat untuk bagaimana cara kalian mempromosikan komik kalian gitu. Saya rata-rata sekarang pakai pitching om kemana-mana. Jadi pakai pitch deck lah segala macam, ini presentasi karya saya gitu. Jadi kami memberikan tempat. Maksudnya kemana-mana tuh kemana? Ke penerbit, ke bukan ke kayak sponsor atau apa gitu. Atau gitu ya. Terus tadi kalau di kurasi apa kriteria? Ini untuk mungkin yang buat yang mau ikutan. boot ya? Boot. Oh, kalau untuk yang boot kurasinya gampang sih, Om. Bukan berarti bagus-bagusan ya. Kalau kurasinya cuman ya asalkan karyanya nggak mengandung sara, terus konten dewasanya nggak yang terlalu berlebihan, karena kan ini di tempat umum. Takutnya ada Tapi anak-anak boleh-boleh lewat. aja. Kan ada juga kali ya alirannya. Lebih baik sih enggak. Itu mah jalur. Transaksinya silakan di luar. Jalurnya. Itu udah kalau di luar Peskom udah bukan urusan kami, maksudnya. Tapi peluang tuh kita bikin Karena kan pesta tempat komik umum. dewasa. Karena tempat umum terbukti kemarin juga, tahun kemarin ada yang datang anak kecil, Iya. orang-orang tua, keluarga lah datang kan. Apalagi kalau nggak salah Iya tanggal sih. 1 Juni itu ada hari libur juga tuh. Oh gitu. Hari Coba apa hari 1 Juni libur apa? Kemerdekaan Pancasila ya? Oh, kesaktian Ya, Pancasila. itu ada itu. Itu hari apa? Hari Sabtu Minggu. Sabtu Minggu. Jadi takutnya keluarga datang ke BIC kan. Lo jangan takut ya, bagusnya gitu kan. Oh iya. Jadi sekalian Malah bagus ngajarin. sih, ya. Ya, jadi Ya, emang maksudnya jadi rame. Oh gitu. iya, nggak, maksudnya kalau karya-karya memang kita ngelihatnya dari situ aja sih. Kayak nggak mengandung sara sama nggak ada konten-konten berbau dewasa, terlalu berlebihan lah. Gitu. Nggak kan kali misalnya ada yang newbie, aduh minder gitu. Oh, nggak apa-apa. Pokoknya kalau syarat utamanya selain dua tadi ya Om, itu harus ada komiknya. Ya iya pasti. Udah pasti, ya kan? Masa lotek gitu. Tapi kadang masalahnya, bukan masalahnya, tantangan. serunya, Oh. kadang tuh ada yang kayak studio mainan. Kan di Bandung juga banyak studio mainan. Mereka buka, jadi mereka bikin komik. Oh. Gitu, iya. untuk bisa Supaya biar itu. bisa masuk ke Peskom gitu. Bahkan kemarin ada yang jualan aromaterapi Nih. Terus ada komik. karena berhubungan sama komiknya. Iya. Jadi komiknya itu emang ceritanya ada tentang aromaterapi gitu. Jadi produk mereka Tapi kan mungkin aromaterapi. bikin komik mendadak gitu, hanya untuk ikutan ini. Ada Atau yang memang kayak gitu juga sih. Ada yang kayak gitu juga. Ada yang wah ini keren banget, namanya Pak Prabowo Hadi. Beliau ini udah senior, cuman emang baru masuk ke dunia komik dan baru buka booth pertama kali di Peskom tahun lalu. Jadi cuman bawa komik berapa eksemplar gitu, kayak bukanya masih telat, terus kayak telinga-telinga baru naruh komiknya, iya. karena baru pertama kali Om gitu. Tapi maksudnya komikus senior gitu. Iya, tapi dia baru pertama kali jualan di booth situ. sendirian gitu, jadi nggak tahu gimana caranya dan lain-lain gitu. Tapi pas pertama kali keluar, hari pertama udah habis. Karena emang keren banget komiknya, maksudnya dalam artian, oh ini tipe-tipe komik Indonesia indie yang lama nih, yang masih fotokopian dan covernya masih kertas buffalo oranye gitu. Wah itu keren Berarti sih. koleksi lama dong. Maksudnya nggak mendadak. Kalau karyanya sih baru. Kalau karyanya baru, cuman dia emang gaya cetaknya mungkin masih seperti itu. Gaya gambar. Iya, jadi dibanding yang lain menonjol banget. Apalagi waktu itu bootnya juga strategis. Dilihat orang banget. Terus ceritanya tentang apa? Pembunuhan berantai kalau nggak salah. Wah. Tapi keren sih, maksudnya beliau juga akhirnya masukin ke Anugerah Komik Bandung yang pertama kemarin dan juga masuk nominasi juga. Orang Bandung. Orang. Aduh, lupa lagi Pak Prabowo Hadi. Soalnya waktu kemarin di Jogja beliau datang juga tuh. Jadi kurang tahu juga sih. Bandung. Ikutan lagi kali. Sekarang. Ya semoga ya. Kami juga pengen ngundang sih yang kemarin ikut biar bisa ikut. Ya pasti dikasih tahu kan. Ada email blast Pak untuk mereka. Itu sih itu yang kerennya kayak gitu. Sama ada banyak komikus-komikus baru juga, masih muda-muda, itu juga kemarin baru coba kayak mereka, ayo bikin komunitas apa, coba buka di Peskom. Terus akhirnya mungkin mereka merasa senang dari situ, akhirnya buka di event lain juga. Itu. Kalau Om Biar dari zaman Pak Koban udah ikutan? Saya Pak Koban cuma jadi pembuka booth doang. Oh ya nggak apa-apa, tapi Iya. maksudnya kan tahu Pak Koban 1. Tahu. Enggak, kalau satu saya belum tahu. Enggak tahu. Saya baru tahunya di Pak Koban 6 kalau nggak salah. Tahun berapa tuh? 2016.
Ya, tapi udah lumayan 8 tahun ya. Iya, sekitar segitu sih. Saya baru masuk soalnya 2015 baru komik. Jadi waktu itu Nggak lagi S2. S2 saya 2016 pertengahan. Oh, setelahnya. Nggak, maksudnya gimana ngelihat dari 2016 sekarang tuh? Oh, ke Peskom. Mau Dari Peskomnya maupun perkomikannya. Oh, perkomikannya. Tahun ke tahun gimana tuh? Tahun ke tahun semakin fluktuatif kalau jujur. Ini jawaban jujur apa jawaban? Jawaban jujur. Oke. Kalau jujur mah, ya namanya industri masih muda ya Om ya. Saya sih bilangnya masih muda karena belum sebesar industri musik. Kan sama-sama industri kreatif, tapi kan kalau musik kan wah satu artis aja bisa menghadirkan banyak massa gitu maksud saya. Kalau komik itu masih belum seperti itu. Jadi dalam perjalanannya ya masih banyak kayak misal masih baru-baru tumbuh apa segala macam, nanti hilang lagi, nanti tumbuh lagi. Kalau makin kesini sih komikusnya makin keren-keren. Harus diakui, wah kalau gambar sih, wah negara lain mah. Oh iya? Oh iya? Bisa Om disaingin. Oh? Contoh paling gampang Bumi Langit lah. Waktu Pak Koban kan belum ada. Ada terakhir tapi. Terakhir. Oh itu aja udah keren-keren karyanya kan maksud saya. Yang ini juga banyak yang keren-keren juga gitu. Dan pas kenal ngobrol-ngobrol ternyata dia bikin karya ini di luar, ternyata dia bikin karya di luar itu yang juga tiba-tiba mengejutkan di juga. Marvel apa gitu ya, Ternyata banyak juga gitu yang kayak gitu. Atau tiba-tiba terbit di Jepang cuman kita nggak tahu. Ada juga yang kayak gitu. Itu kebanyakan apa? Otodidak atau memang macam-macam? komikus Ada kita yang macam-macam, ada yang otodidak, ada yang terinspirasi dari komikus senior, ikutan juga kayak gitu. Kayak saya tahu Mas Weta pertama dari majalah tahun 2012 tuh, wah pengen nih bikin komik juga deh gitu. Ada terjun. Yang lain juga ada yang kayak gitu juga. Terus emang dari kecil seneng gambar gitu? Kalau gambar sih ya cuman hobi aja waktu itu. Cuman ketika 2015 memutuskan untuk wah kayaknya fokus di komik seru juga nih gitu. Karena waktu itu baca majalah, ada majalahnya majalah komik, kalau sekarang udah selesai majalahnya. Saya lihat wah ternyata ada industrinya ya gitu. Itu waktu itu 2015 ya coba di sini. Gitu. Ya saya gini, kalau selama ini kan yang saya nggak tahu mungkin saya yang salah atau kudet gitu ya. Kan masih anggapannya komik itu teh masih kalah sama komik Jepang. Apa masih begitu atau mungkin sebenarnya sudah berubah gitu? Kalau secara karyanya sendiri, nggak kalah. Mutu, cerita, mau itu gambar, kualitas cetaknya atau mau itu meskipun yang indie Om ya. Justru yang indie kualitas cetaknya bagus-bagus gitu. Itu berarti ngongkosin sendiri cetaknya gitu. Kalau yang indie rata-rata seperti itu. Studio mungkin komunitas. Terus mereka jual di mana? Kalau ya kayak event-event atau online gitu. Online. Online juga bisa. Kayak Raga Sukma ini juga ada online-nya di Tokopedia. Jadi Raga Sukma teh sebagai apa? Sebagai wah ini susah lagi beatnya. Kalau Raga Sukma itu bisa dibilang komunitas. Cuman kami nyebutnya sih padepokan. Karena ada sistemasi guru, murid, dan lain-lain gitu. Ini seragamin aja seragam. Pak, tadi saya mau nanya. Kan bukan hari Rebo kan? Kita Rebo, biasanya Rebo apa? Ini baju Raga Sukma nih. Gitu. Celananya gitu. Jadi memang kami istilahnya apa ya? Role play. Cosplay jadi pendekar gitu istilahnya. Jadi ada gurunya ada. Nah, buat teman-teman yang udah masuk Raga Sukma itu nanti silakan bikin karya, silakan enggak juga nggak apa-apa gitu. Jadi kalau Raga Sukma kayak gitu. Nanti kalau emang udah punya karya, mau dicetak nanti dijual. Tapi kalau mau berkarya di tempat lain juga nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Tolong diterimain aja. Iya, pas banget. Ya karena Sukma bener. Tapi ini audio aman ya? Nggak apa-apa, jalan terus aja. Kan kita malah lagi ngobrol. Nanti juga bisa diedit kalau mau dihilangin. Itu sih. Jadi tapi yang kayak Raga Sukma secara komunitasnya sih banyak. Cuma kalau secara bisnis modelnya mungkin beda-beda. Nah, kalau mau ikutan Raga Sukma gimana? Itu silakan langsung menghubungi Mas Weta atau Mbak Alex Rizaki. Karena itu udah kuasanya guru-guru kami. Bukan kami juga nggak tahu gimana cara daftarnya. Nggak, tapi maksudnya nanti ada cara ngumpul, gambar bareng, latihan bareng gitu? Enggak. Kalau Raga Sukma ya?
Kalau Raga Sukma sih enggak. Kan tadi ada kayak guru gitu, berarti ada belajar dong. Ya kami kalau Mas Weta lagi datang atau kami nemuin Mas Weta atau Mbak Alex Irzaki sekarang saya nyebutnya manggilnya Mbah sih emang. Oh iya, nggak apa-apa. Ya, tapi masih seumuran sama Mas Weta. Mbak Alex Irzaki sekarang lagi mudik. Ya kalau ada beliau-beliau atau kami ngubungin lewat chat atau segala macam ya kami nanya-nanya. Jadi kalau di Raga Sukma tuh uniknya anggotanya atau muridnya itu di approach sama guru-gurunya. Jadi bukan yang kami datang, kami mendaftar gitu, enggak kayak gitu. Jadi kalau aku muridnya. Ya, gitu. jadi emang kami Fadli, ini kan namanya Fadli ya. Fadli ikut sini gitu. Terus saya waktu kemarin lulus dari kuliah S2 mau pulang, udah di Bandung aja, sini Raga Sukma gitu, kayak gitu sih. Enggak, maksudnya selama ini gimana? Ya itu tadi ya, perekrutannya. Jadi Raga Sukma seperti gurunya yang ngajak gitu. Raga Sukma. Sedangkan kalau komunitas lain, saya juga sama Fadli kan di Malang ada komunitas lagi perakit komik, ya itu baru yang kayak gitu, ada gatheringnya, gambar bareng dan segala macam, semua bisa ikut ngumpul, kayak gitu juga ada. Nah kalau kayak tadi setelah diangkat jadi murid ngapain? Ya apa bikin komik aja. Sambil dibimbing gitu. Iya, kalau dibimbingnya ya. Tapi siapapun kalau mau nanya-nanya ke Mas Wata sama Mbak Alex Rezeki kayaknya bakal direspon juga kok. Atau nonton YouTube kami. Oh apa? Ya nggak apa-apa. Iya ada, pada Buka Raga Sukma. Ada YouTube. Oh itu mungkin nanti ada Mas Wata juga. Ada konten namanya Buka Kitab, itu cara-cara bikin komik dari dasar lah. Kitab. Iya. Ya emang gaya-gaya. Ini bener kayak perguruan silat ya, soalnya ya. Itu sih emang sih kan. Itu kalau Raga Sukma kayak gitu. Iya. Sebentar, ini udah 20 menit.